sekarang nih udah ada body cam. Waktu Amber Heard sama Johnny Depp bersidang kan, Amber Heard-nya bohong. Dia bilang, wah banyak darah di dinding, ini segala macam, fitnah lah dia. Lalu dipatahkan oleh polisi LA yang bilang, no, that was not true, this is what happened. Dari mana tahu? Ini yang ada gambar body cam-nya, rumahnya bersih kok, nggak ada masalah. Makanya di situ ketahuan bahwa Amber Heard berbohong. Makanya Johnny Depp menang juga karena saksi dari kepolisian itu. Dan udah murah sekarang body cam. Itu dia. Orang main bola aja pakai body cam gitu. Nah, kalau polisi di Indonesia memakai body cam, ketika menggerebek kita tahu yang digerebek apa, berapa banyak, tanpa harus punya alasan tidak ada CCTV. Karena semua polisi yang bertugas itu akan terpancar dan transmit yang langsung di-receive di kantor pusat, bisa dilihat kemana dia berhadapan. Nggak usah deh yang bisa di-receive, yang rekamannya juga nggak apa-apa dikasih gitu. Iya, it helps a lot. Jadi kan persoalan kita selama ini CCTV dihilangkan, obstruction of justice. Di KM 50 kan hilang semua tuh. Saya lihat itu HP aja diambilin. Saya lihat dokumentasi Tempo tuh, itu dahsyat tuh. Dan itu adalah sebetulnya menjadi seperti perbaikan dan belajar dari kesalahan yang masa lalu, ya kan. Kanjuruhan juga, ya kan, menurut Irjen Polisi pensiunan Arianto Sutadi itu adalah pembantaian. Ya kan? Ya, ada yang bilang kilometer 50 pembantaian juga. Kalau itu bisa di-trace melalui bukti-bukti yang ada. Seandainya, kita sudah tahu bahwa ini menjadi pattern, pola, CCTV hilang, dihilangkan gitu kan. Kalau pakai body cam kan nggak bisa lagi. Body cam murah. Kenapa kita nggak kasih seluruh polisi untuk memakai itu, baik lalu lintas ataupun reserse? Aku ingat dulu zaman Pak SBY dulu dibikin sistem dengan BRI. Jadi kalau tilang itu langsung bisa bayar di tempat itu pakai kartu BRI, langsung ke negara. Jadi polisi ya kalau bikin operasi itu bawa ininya, terus nanti bahkan udah dimasuk di dalam, dibikinin sama BRI, nanti sekian persen dari hasil tilang itu langsung masuk ke account polisi yang nangkep apa segala macam. Terus udah aku lihat uji cobanya sukses ini. Begitu uji coba lebih gede rusak terus. Karena rupanya bagiannya lebih kecil daripada yang manual. Bagian apa nih? Jatah reman. Iya, yang dapet jadi. Nah, itu kan jadi penegakan hukum dikalahkan dengan enggak, itu juga pernah kejadian, enggak cuma polisi ya. Saya ingat Adiwoso cerita sama saya dulu, mereka masang sistem penghitung mobil di Jagorawi. Pakai magnet. Terus dia dikeluhkan alatnya rusak terus. Akhirnya dia bingung. Udah diperiksa, ini kok suka ketemu aneh-aneh, ada tusuk gigi lah, ada apa. Ternyata akhirnya dia taruh orang kepercayaannya di situ ngamatin. Parkir aja di situ ngamatin. Udah hampir 24 jam tiba-tiba orang itu ditawarin, udah mulai terakhir katanya tawarin itu ada mobil Toyota bapak bawa pulang aja, bawa aja tuh mobil hadiah buat bawa. Jadi rupanya mereka tuh udah punya sistem bagi. Jadi mobil-mobil yang bayar tapi nggak masuk ke kas. Nah kalau dengan sistem itu kan langsung semua ketahuan, kelihatan. Nggak bisa nyatu. Nah tapi itu akhirnya berapa semuanya deh, karena itu melibatkan banyak banget orang itu berjamaah. Itu bisa itu korupsi berjamaah tuh namanya. Iya. Akhirnya kesimpulannya, dan kalau berjamaah itu kan nggak ngerasa salah lagi. Iya, bukan gue sendiri kok. Iya. Dia juga nerima gitu kan. Iya, semuanya. Padahal itu kan duit mesti masuk ke negara, perusahaan. Iya, tilang ini gimana? Hah? Tilang elektronik. Ya itu sekarang kan udah mulai ada kampanye kembali ke tilang biasa aja, lebih Enggak, pendapatannya lebih gede yang tilang biasa. Iya. Tilang elektronik dong. Ya tapi tilang elektronik kan cuma ada di beberapa. Itu kalau menurut saya cuma show lah, cuma di daerah-daerah elit aja.
Show off. untuk branding. Tapi kan yang namanya rezeki reman itu kan jalan keluar kota, truk-truk itu terutama kan itu nggak berlaku bagi mobil pribadi. yang Iya benar. Tapi waktu itu sih benar sih, kalau Kapolri kalau mau cepet orang ngerasa ada perubahan tuh tilang tuh dihilangkan, karena itu yang rutin kan. Ya udah bukan rahasia lah, itu yang namanya Penghasilan. salah satu fundraisingnya polisi itu ya dari tilang yang nggak resmi. Makanya dia lantas menjadi sangat Ya iya. menjadi sangat basah, ya kan? Makanya teman-teman polisi yang pengen reform tuh dia ngusulin yang pertama lakukan udah itu itu yang SIM, STNK, yang Perpanjangan yang tilang itu diurus oleh lembaga lain. Iya. Departemen Perhubungan. Lalu juga yang tadi paling penting tadi BHM bilang harus di bawah satu kementerian. Mau nggak presiden kita yang baru melakukan ini? Ya, Kita kasih masukan. mudah-mudahan bisa jadi bahan kampanye lah. Iya ya. Tapi rakyat ngerti nggak bedanya apa kalau di bawah kementerian? Nah itulah. Kan nggak ada pemahaman juga gitu. Saya ngeliat gini, kalau benar-benar ramalan adanya El Nino, adanya inflasi tinggi segala macam ini, itu kan ada semacam kemarahan, kejengkelan di rakyatnya. Dan ketika protes-protes kan mereka yang hadapan dengan pemrotes kan polisi. Betul. Jadi kalau di reformasi dulu tuh reformasi ABRI, bisa jadi karena tema kalau ada reformasi berikut reformasi polisi, atau APH lah, reformasi hukum. Ya. Jadi gini, BHM mengusulkan bahwa kita ini reformasi sudah nih 25 tahun. Sekarang harus ada reformasi jilid 2 untuk menyempurnakan reformasi yang pertama. Jadi kita sustaining the reform. Reform itu kan tidak berhenti kan? Dari rule by law jadi rule of law lah. Rule of law, ya benar. Dan yang namanya reform itu kan tidak berhenti ya. Enggak. It's a process. Seperti demokrasi kan. Bukan hanya pada saat reform itu kan mendingan daripada revolusi. Kalau revolusi kan pilihannya kalau tidak mau revolusi, mari kita reformasi. Iya. Itu ya. Itu lebih baik lah buat semua orang. Daripada revolusi lebih baik reformasi. Iya. Lebih damai. Lebih demokratis juga. Dan tidak menimbulkan korban. Korbannya jauh lebih rendah lah, terutama korban yang nggak bersalah. Iya. Kalau yang dikorbankan yang bersalah tuh bukan korban dong namanya. Iya. Benar. Itu kita memberikan keadilan kepada maksud orang-orang yang tidak bersalah. Kalau korban itu walaupun bersalah kan korbannya dia tidak diproses secara hukum, tapi street justice kan korban juga lah. Betul dan itu bahaya. Oke. Ini baru pertama kali loh podcast dengan pakai sampai nguap loh gimana? Kasihan ya. Gibran sampai bingung. Aku kali mau sambil nulis kode. Kode ya untuk nanti ngedit ya. Oke. Terima kasih banyak BHM. Thank you so much. Mudah-mudahan ini nggak yang terakhir ya. Oke. Dan terima kasih banyak kesayangan Inang, Horas.